Berdoa selesai. Memberi salam. Mana salahnya? Nggak ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Tetap semangat ya. Baik ya. Pada hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Ada yang ingat nggak materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tentang apa kira-kira? Ayo, kita sudah melakukan pembelajaran dari bulan Juli. Kira-kira coba ada satu orang yang mengingat pelajaran apa yang kita pelajari sebelumnya. Masalah sosial. Sebelum materi ini, masalah sosial. Dinamika Ya. sosial. Kita belajar. Halo, boleh dibantu Fitri? Kita belajar? Dinamika sosial. Ya. Boleh kurang jelas? Dinamika sosial. Ya, dinamika sosial ya. Kita belajar dulu apa itu kelompok sosial dan kita masuk dinamika sosial ya. Nah, di dalam suatu kehidupan masyarakat tentunya ada suatu kehidupan atau hasrat dari suatu individu untuk bersatu dalam kelompoknya. Yang itulah yang mendasari ya bagaimana seorang individu bergabung dalam sebuah kelompok ya. Nah, kelompok tersebut juga harus mengalami namanya perkembangan ya yang disebut di dalam dinamika kelompok sosial ya. Oke, pada kesempatan ini silakan ya nanti ditampilkan. Ya, seperti pembelajaran sebelumnya, kita juga tetap ada di dalam sebuah aturan. Ya, aturannya apa? Jadi seperti orang membawa kendaraan ya harus ada SIM-nya. Jadi kita juga menggunakan yang namanya RPP ya. Nah, sebelumnya Ibu juga sudah share RPP maupun UKBM ya, PPT yang sudah Ibu share di classroom ya. Kalian bisa lihat sudah pelajari mungkin ya, ada beberapa yang sudah pelajarin ya. Jadi menjadi suatu arah kita di dalam sebuah pembelajaran ya. Oke, boleh ditampilkan untuk KD kita hari ini kita masuk di KD titik 2 yaitu yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Boleh silakan Usi untuk RPP-nya. Sorry, PPT-nya jadi PPT-nya kan udah dibuat. KD. Oke, Ibu harapkan semua konsentrasi ya. Nah, yang seperti Ibu ingatkan tadi, tolong kameranya diaktifkan biar Ibu melihat bagaimana sih kalian respon. Nah, namanya kita pembelajaran harus ada interaksi ya. Nah, interaksi itu harus dua arah, tidak boleh satu arah. Yang namanya interaksi harus dua arah, yaitu hubungan timbal balik ya. Antara siapa dengan siapa? Yaitu antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Kelompok. Iya, pembelajaran kita hari ini antara guru dengan peserta didiknya berarti itu disebut apa? Hubungan individu dengan kelompok ya, Ibu sendiri dan kalian dalam kelompok. Oke, silakan boleh ditampilkan PPT-nya. Ya, diperhatikan dengan baik ya, Nak ya. Boleh Usi? Ya, sambil menunggu PPT-nya ya. Nah, kira-kira nih ada hal apa yang kira-kira dialami selama PJJ ini? Boleh dong cerita sambil kita menunggu PPT-nya ya. Ada yang sudah bosan? Ayo, siapa yang udah bosan? Atau malah senang? Kalau belajar di rumah mah bisa bangunnya telat gitu. Kalau di sekolah kan nggak bisa gitu. Telat 2 kali dipanggil orang tua. Ayo, ada yang bisa berbagi? Halo, bisa dengar Ibu? Halo, halo. Bisa Usi ditampilin? Halo. Sudah ada di layar, Bu. Oh, udah kelihatan ya di layar ya? Sudah? Iya, sudah sampai tujuan pembelajaran. Iya, jadi ada seperti biasa ya, ada kompetensi dasar dan IPK ya. Iya IPK atau indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi kompetensi dasar kita atau KD kita yaitu berada di 3.2 ya, itu 3.2 seharusnya itu usia menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi dalam ragam gejala sosial ya. Nah, kemudian 3.2
4.2-nya itu mengaitkan realitas sosial yang mengubah konsep-konsep sosial, mengenali berbagai gejala sosial ya. Nah, kemudian dari KD tersebut turunlah kepada IPK-nya ya, atau pencapaian kompetensi dasar ya. Nah, ada indikator yang pertama yaitu mampu mengemukakan kemiskinan sebagai permasalahan sosial ya. Kemudian mampu mengidentifikasikan kemiskinan sebagai permasalahan sosial secara sosiologis ya. Dan yang selanjutnya mampu menguraikan penyelesaian kemiskinan sebagai permasalahan sosial. Dan yang keempat yaitu mampu merespon kemiskinan sebagai permasalahan sosial ya. Jadi dari KD tersebut diturunkan lebih rinci lagi di IPK ya. Nah, kemudian di dalam setiap kegiatan apapun tentunya harus mempunyai yang namanya tujuan ya. Nah, demikian juga ketika kita melakukan pembelajaran ini tentunya ada tujuan ya. Ada tujuan kalian sekolah ya? Halo? Iya, ada dong. Bu. Iya, kalau nggak ada tujuan berarti itu sesuatu yang sia-sia ya. Jadi setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan tentunya mempunyai tujuan ya. Demikian juga dengan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, tujuan yang pertama Anda bisa melihatnya di situ bahwa peserta didik ya, kalian atau siswa mampu mengemukakan kemiskinan sebagai suatu permasalahan sosial. Nah, sama dengan uraian IPK-nya tadi ya. Jadi tujuan targetnya apa, tujuannya apa, maka kalau sinkron antara dari KD turunannya ke bawah ke IPK-nya dan tujuannya sinkron, maka kita akan mencapai suatu tujuan itu tersebut ya, atau mencapai tujuan itu, goalnya dapat gitu ya. Nah, kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi kemiskinan sebagai permasalahan sosial secara sosiologis ya. Kemudian, peserta didik mampu menguraikan penyelesaian kemiskinan sebagai permasalahan sosial ya. Nah, dan yang keempat, peserta didik mampu merespon kemiskinan sebagai permasalahan sosial di masyarakat ya. Jadi udah jelas ya, ada dasar kita atau patokan kita ya di dalam setiap pembelajaran. Oke, nah silakan sekarang Anda mengamati gambar. Ya, oke, di slide keempat ya. Boleh dilihat slide keempat? Ada 2 gambar di situ. Bisa dilihat gambarnya, Fitri? Bisa. Iya. Gambar 1 dan gambar 2. Dilihat saja gambarnya. Nah, setelah dilihat, kira-kira apa yang Anda lihat itu nanti ya. Oke, sebelumnya kalian siapkan catatan. Sebenarnya di materi supervisi Ibu udah siapkan LK-nya ya. Ada yang udah buka belum? Belum buka. Oke, karena ini ya catatannya selalu Ibu sampaikan catatan harus ada ya. Oke. Nah, silakan Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ketika Anda melihat gambar 1 dan gambar 2, tuliskan pendapat Anda di catatannya sekarang. 1 menit ya. Kira-kira apa yang Anda lihat di gambar 1 maupun gambar 2? Paham ya, Mas Ibu? Paham, Bu. Iya, silakan ya, Nak ya. Oke. Ya, di gambar 1 itu foto orang apa itu kira-kira? Gambar 1 maupun gambar 2. Semua bisa lihat ya? Lihat gambar 1 dan gambar 2. Halo? Sudah? Oke, 1 menit ya, nggak usah lama-lama. Oke, kalau sudah gambar 1, gambar 2, silakan berlanjut ke gambar 3 maupun gambar 4. Tadi gambar 1, gambar 2, oke slide berikutnya ya. Tadi gambar 1, gambar 2 udah. Singkat saja, nggak usah panjang ya. Apa yang Anda lihat di gambar 1, 2, nah kemudian dilanjut dengan gambar 3 maupun gambar yang keempat. Oke? Ya, 1 menit juga ya. Nanti akan Ibu lihat secara acak siapa yang bisa memberikan
pendapat ya tentang apa yang kalian lihat pada gambar 1 sampai dengan 4 ya. Oke, sudah Nanaku? Sudah? Belum. Belum? Iya, silakan ya. Belum, Bu. Oke. Oke, Ibu tunggu ya. Kalau yang sudah selesai kasih kode ya. Satu menit, 2 menit ya jadinya ya. Gambar 1, gambar 2, 3 maupun 4. Sudah? Halo, sudah ya? Fitri, sudah Fitri? Halo Fitri. Sudah? Oke. Silakan Fitri, gambar 1. Apa yang Anda lihat pada gambar 1? Silakan Fitri. Kalau di gambar itu, Fitri lihatnya itu tentang kalau Suaranya kurang dengar. Gambar 1 apa? tentang kemiskinan itu, Bu. Tentang Mereka tinggal di tempat yang kurang layak, terus kawasan kumuh gitu, Bu. ya. Oke. Bagus sekali ya untuk Fitri. Oke, silakan untuk gambar 2, Simon. Andrea Simon ada? Bisa dengar Ibu Andrea Simon? Ada, Bu. Oke, apa yang Anda lihat di gambar 2, Nak? Seorang patua yang sedang mendayung di aliran sungai yang kumuh, Bu. Iya. Lalu sedang apa? Apa yang Anda lihat di situ di balik dari tempat kumuh itu? Apa yang ada di pikiran Anda kira-kira ketika melihat itu? Perumahan yang di pinggir sungai, Bu. Iya, perumahan yang di pinggir sungai ya. Oke, luar biasa ya. Oke, silakan untuk gambar 3, Catherine. Silakan Catherine. Tentang rumah yang dibangun di sungai, Bu. Rumah yang dibangun di atas sungai ya. Kenapa tuh kira-kira? Rumahnya layak tidak atau bagaimana? Rumahnya nggak layak karena kalau misalnya hujan deras terus banjir, rumahnya bakal apa? Bakal apa? Bakal apa? Hanyut. Roboh gitu, Bu. Oh ya. Iya, itu yang dilihat sama Catherine ya. Oke, luar biasa. Silakan berlanjut ke gambar 4 ya, Widya. Ada Widya? Gambar apa yang Anda lihat di gambar 4, Widya? Silakan Widya. Itu menunjukkan orang yang tinggal di pinggir rel kereta api. Itu padahal sangat bahaya karena itu anak-anaknya lagi main di lintasannya kereta api. Tapi mereka terpaksa karena mereka tidak memiliki uang yang banyak mungkin untuk tinggal di tempat yang layak dan untuk mengontrak di suatu tempat. Jadi mereka terpaksa untuk tinggal di situ. Iya, tidak layak ya. Nah, oke, pendapatnya semua bagus ya. Jadi kalian sudah memberikan pendapat yang begitu luar biasa maupun dari gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti kita boleh melihat. Jadi di materi supervisi Ibu yang sudah Ibu bagikan di classroom ada beberapa link yang Ibu bagikan berupa video ya. Mungkin link yang pertama boleh ditampilkan yang judulnya, yang kedua, Nenek Renta Berjuang. Boleh ditampilin di videonya, Usi? Video yang kedua ya, Nenek Renta Berjuang titik-titik gitu. Sebagai brainstorming kita ya, kira-kira apa sih yang kita pelajari nantinya. Ayo silakan Usi, boleh? Ya, nggak usah harus selesai, tapi paling tidak di awalnya harus kalian lihat apa yang ada di dalam video ini ya. Udah tampil belum? Halo Usi.
Kalian sudah melihat ada video ditampilkan? Belum. Belum. Halo. Ya Bu, sebentar saya lagi buka classroomnya. Iya. Sambil menunggu ya. Nah, kira-kira dari selain yang 4 orang tadi, ada nggak yang boleh memberikan ya? Apa sih yang dilihat pada gambar 1 sampai dengan gambar 4? Nah, mungkin yang laki-lakinya tadi. Gibran udah ada belum Gibran? Gibran? Sudah ada? Tidak ada. Oke. Yang laki-laki dulu ya, yang bisa memberikan pendapat. Oke, Muhammad Diva, silakan. Muhammad Diva, apa yang Anda lihat di gambar 1 maupun ya gambar 1 sampai dengan 4, apa yang Anda lihat di situ? Silakan Diva. Kemiskinan, Bu. Iya, kemiskinan ya, bagus banget. Ada apa dengan kemiskinan yang Anda lihat pada gambar itu? Banyak. Banyak. Banyak, Bu. Banyak. Apa itu yang Anda lihat di situ kan banyak. Banyak itu apa gitu loh? Kayak rumahnya tidak layak untuk Iya. dihuni. Kemiskinan, rumah tidak layak. Kemudian Nah, tinggalnya di bantaran sungai, Bu. iya, tinggal di bantaran sungai, bagus. Terus apa lagi yang banyak itu? Disebutin dong, kalau banyak baru 2 tuh. Lagi ya. Bisa Usi? Bantaran sungai. Ya, kalau misalnya nanti ada kendala, ya tidak apa-apa ya kalau misalnya videonya nggak bisa ditampilin. Nah, nanti sebenarnya ini materi video yang cukup udah Ibu pilih ya. Jadi cukup bagus untuk ditonton bagaimana kita jadikan sebagai pemahaman kita, bagaimana kita mengetahui materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ya. Oke, kalau tidak bisa ditampilkan, oke silakan masuk di PPT yang tadi ya. Kita lanjut ke yang tadi. PPT yang tadi silakan ditampilkan kembali. Ya, bagus tadi ya pendapat teman-teman Anda ya. Mungkin ada dari 36 anak ini pasti banyak yang ingin memberikan. Apa sih yang dilihat pada gambar 1 maupun gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, masuk ke ini aja PPT-nya. Slide ke-6. Sudah tampil? Halo? Sudah melihat anakku? Silakan kameranya diaktifkan dulu dong. Udah, Bu. Oke, apa yang Anda lihat di situ? Di paling atas ada konsep apa? Apa yang Anda lihat? Masyarakat. Iya. Jadi materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan permasalahan sosial ya. Sosial maupun alam dalam masyarakat ya. Nah, Anda lihat bisa di peta konsepnya yang sudah Ibu buat ya. Jadi ada permasalahan sosial ya, pengertian definisi atau definisinya. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial ya. Nah, Ibu mau nanya nih. Coba satu orang yang laki-laki ya akan menjawab Ibu. Menurut Niki ada nggak? Menurut Ridwan deh. Menurut Ridwan, kenapa ada masalah atau kenapa orang menghadapi yang namanya masalah? Silakan Rizky Ahmad Basit, silakan Rizky. Iya. Kenapa ada masalah? Mengapa orang menghadapi yang namanya masalah ya? Saya, Bu. Iya, silakan, benar. Kenapa ada masalah? Karena ada hubungan sosial. Iya, ada hubungan sosial. Apalagi? Sama apa lagi ya? Perbedaan. Perbedaan. Terus apa lagi? Sama apa lagi ya? Pelajaran. Apa lagi ya? Perbedaan. Ya, bagus ya pendapatnya. Jadi, kenapa
permasalahan sosial. Nah, Ibu akan kasih secara umumnya ya. Nah, manusia hidup itu tidak terlepas yang namanya dengan masalah ya. Coba kita review kembali ya. Ketika kita lahir, ada masalah nggak? Jangan dulu sebelum lahir deh. Ketika ibu kita mengandung ya, ada masalah nggak? Pasti ada. Ada rasa mungkin tidak nyaman sama ibunya, mual dan segala macamnya. Kemudian di dalam kandungan semakin bertumbuh besar dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari ada masalah banyak ya. Nanti boleh ditanya ibunya ya. Tanya ibunya, Bu, waktu saya dalam kandungan ada masalah nggak yang Ibu hadapi? Pasti bilang ada ya. Kalau nggak ada katanya itu nanti lapor ke Ibu, berarti itu luar biasa ya. Nah, pasti ada masalah. Bahkan ketika Anda lahir ya, ada masalah nggak ada. Siapa bidan yang akan atau katakanlah dokter yang akan melahirkan? Di mana rumah sakitnya? Berapa biayanya? Ada masalah ya? Halo? Ada, Bu. Iya, ada masalah ya. Nah, ketika udah lahir nih, udah lahir Pak, ini Bu, anaknya dikasih sama dokter atau bidan gitu. Ada masalah nggak? Ada. Kira-kira susunya ini apa nanti? Lalu kemudian bagaimana perlengkapannya? Nah, ketika masuk balita ya, balita sampai SD, TK ya, TK dulu ya. Playgroup dulu mungkin, playgroup, TK, SD, SMP. Nah, sampai Anda berada di level yang sekarang, berada di tingkat SMA ya, kelas 11 IPS 2. Ada masalah? Banyak masalah. Bahkan ketika nanti Anda tamat dari 4 ini, ada masalah nggak? Ada. Ketika Anda mahasiswa ada masalah? Ada. Ketika Anda sudah selesai mahasiswa nih, menjadi pencari pekerja ada masalah? Ada. Ketika Anda sudah bekerja ya, mendapatkan pekerjaan ada masalah? Ada. Nah, dari siklus ini kita bisa melihat bahkan sampai pada akhirnya kemudian bekerja, setelah bekerja lalu punya berumah tangga punya anak, masalah selalu ada sampai pada akhirnya manusia berakhir meninggal pun masalah. Siapa yang akan menguburkannya? Siapa yang akan mengantarkannya? Nggak cukup kan meninggal udah meninggal udah selesai masalah. Enggak, siapa yang akan mengantarkannya? Sampai kita manusia itu ditutup di liang lahat ya, masalahnya baru selesai. Nah, dari pengertian ini atau dari cerita ibu ini, bahwa manusia atau yang namanya manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah atau permasalahan sosial. Karena masalah itu sendiri adalah bagian daripada kehidupan manusia itu sendiri gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang bisa memberikan pendapat atau saya nggak setuju, Bu? Coba ada satu orang? Boleh mungkin Rizky Ahmad. Iya, Bu. Atau setuju dengan Ibu? Saya setuju, Bu, dengan Ibu. Setuju. Setuju ya. Ya, ada yang tidak setuju? Tidak ada, berarti setuju semua sama Ibu ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ketika kita terlahir ya, sebelum lahir pun Ibu bilang tadi ya, ada yang namanya masalah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa memanage atau meminimalisir masalah tersebut atau mencari solusi-solusi permasalahan tersebut. Nah, dalam ilmu agama mengatakan tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Artinya bahwa setiap masalah harus atau mempunyai yang namanya solusi atau penyelesaian ya. Nah, itu sebagai pengantar. Kemudian ketika Anda lihat kembali ke slide kita ya, slide yang kelima, bisa Anda lihat di situ peta konsepnya ya. Oke. Bisa dilihat ya. Slide ke-6 ya. Dari slide ke-6 turun ke slide 7. Iya. Oke, selanjutnya masuk ke slide yang ke-8 ya. Oke, kita masuk kepada pengertian masalah sosial ya. Boleh dilihat ya? Oke, satu orang boleh bantu Ibu Fitri. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah menurut Sutomo suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi tersebut. Ya,
Jadi secara umum pengertian masalah sosial itu adalah suatu suatu ketidaksesuaian ya, tidak sesuai antara unsur-unsur dalam masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial ya, yang menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Nah, kita udah belajar kelompok sosial, bagaimana sebuah ikatan kelompok sosial ya, membangun suatu komunitas, membangun suatu kebersamaan di dalam sebuah kelompok ya. Nah, kelompok tersebut dalam mencari tentunya permasalahan-permasalahan dan penyelesaiannya ya. Jadi dalam kehidupan manusia tadi sebagai pengantar Ibu sampaikan tidak pernah terlepas yang namanya masalah ya. Jadi permasalahan sosial ini timbul yaitu adanya ketidaksesuaian ya, tidak sesuai unsur-unsur yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kalau sesuai berarti tidak ada masalah ya. Nah, kemudian masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan ya. Coba Ibu mau nanya dari IPS 2, siapa kira-kira yang suka dengan masalah? Boleh berikan suaranya? Tidak ada yang suka dengan masalah? Oke, pertanyaan yang satu tidak ada ya. Pertanyaan yang kedua, dengarkan Ibu baik-baik. Siapa yang suka dengan masalah tadi yang pertama ya? Sekarang yang kedua, siapa yang tidak suka dengan masalah? Ya, kamu bilang tidak suka ya. Kalau boleh tidak ada masalah ya. Padahal Ibu udah sampaikan di awal bahwa masalah akan selalu ada mengikuti setiap kehidupan kita ya. Jadi masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat ya. Tapi masalah yang dimaksud ini banyak ya. Nah, kemudian masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan ya. Nah, di materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan ada dua kebudayaan, kebudayaan material maupun imaterial. Ada yang masih ingat? Kebudayaan material itu seperti apa? Fitri? Lupa. Lupa, Bu. Oke, Rizky. Hasil fisik? Ya, apa? Hasil fisik, maksudnya hasil kebudayaan fisik kayak tarian, senjata. Iya. Oke. Nah, jadi kebudayaan imaterial material dulu ya. Material itu adalah yang bisa diraba secara fisik. Misalnya museum ya ataupun tempat-tempat bersejarah ya bisa diraba dan bisa dirasakan, bisa dilihat. Sedangkan kebudayaan yang imaterial itu adalah kebudayaan yang tidak bisa diraba. Contohnya berupa gagasan maupun pemikiran ya. Jadi itu yang tidak sesuai dengan unsur-unsur atau ketidaksesuaian unsur-unsur yang ada di dalam kebudayaan tersebut, baik itu kebudayaan material maupun imaterial yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial ya. Boleh ditulis itu nanti lupa lagi ya. Oke. Jadi bulan sekali lagi bahwa kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang bisa diraba, dirasakan dan bisa dilihat wujudnya ya, berwujud. Nah, kalau imaterial adalah kebudayaan tidak bisa dilihat ya, tetapi bisa dirasakan. Pemikiran boleh diraba nggak? Siapa yang bisa raba pikiran? Gagasan? Nggak bisa ya? Tapi bisa dirasakan, Rizky? Bisa, Bu. Iya, bisa dirasakan ya. Jadi orang yang sedang jatuh cinta itu rasanya gimana? Bisa dilihat, terlihat ya. Tetapi orang jatuh cintanya bisa diraba? Tidak bisa kan? Tetapi bisa dirasakan ya. Begitu ya. Jadi atau bersifat kalau dia material itu bersifat abstrak, sedangkan ini tidak abstrak ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya berkaitan dengan pengertian kelompok sosial? Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya juga ada pengertian-pengertian yang diberikan para ahli ya yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Nah, misalnya menurut Sutomo tadi ya udah jelaskan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kemudian oleh Surjono Sukanto ya, Surjono Sukanto bulan sekali lagi adalah Bapak sosiolog kita ya, yang mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan ya dan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok ya. Nah, kemudian oleh Martin Weber mengatakan bahwa masalah sosial adalah merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai ya oleh warga masyarakat yang cukup penting ya. Di dalam kehidupan masyarakat kita tentunya diatur ya dengan yang namanya nilai-nilai maupun norma-norma ya, di mana kita diatur oleh nilai tersebut untuk kita bisa hidup sesuai dengan
apa yang diinginkan ya. Artinya kalau tidak ada aturan, tidak ada nilai ya, maka kita akan hidup sesuka hati kita. Yang terjadi adalah apa? Coba misalnya di jalan raya, tidak ada lampu merah, tidak ada lampu hijau, pokoknya main nabrak aja. Kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan. Iya, jadi akan terjadi kekacauan ya, kecelakaan. Jadi demikian juga dengan hidup kita ya. Nah, mulailah Anda aplikasikan dalam diri Anda nilai-nilai aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua, guru dimanapun Anda berada, selalu harus ditaati ya. Nah, prinsip ibu atau bahasanya ibu sederhananya seperti ini. Setiap kehidupan kita ada yang namanya aturan main ya. Ketika kita berada di rumah, aturan mainnya ada. Ketika kita di sekolah, aturan mainnya ada ya. Bahkan dimanapun kita berada, bahkan di kelompok bermain kita pun ada aturan main ya yang harus kita lakukan. Jadi menurut Martin ini adalah yang bertentangan dengan nilai-nilai. Itulah yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial ya. Nah, jadi ada banyak sebenarnya hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan sosial tadi ya. Ada tadi ketidaksesuaian unsur-unsur ya. Nah, ada kemudian tadi tidak atau bertentangan dengan nilai-nilai maupun norma-norma ya. Yang tentunya kalau kita tidak menaati aturan, nilai norma akan terjadi hidup apa? Kacau tadi ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jelas ya. Oke, masuk slide yang ke-9 ya. Faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial ya. Nah, Anda melihat di situ ada pembangunan sosial ya. Adalah suatu perubahan sosial yang meningkatkan taraf hidup masyarakat ya. Tetapi bila proses perubahan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka akan menimbulkan yang namanya masalah sosial ya. Ya, pembangunan misalnya pembangunan infrastruktur ya. Nah, seperti kita lihat ada banyak pembangunan infrastruktur misalnya di Papua ya. Nah, ini menjadi masalah. Jadi di satu sisi ini adalah kemajuan, tapi di sisi lain orang atau masyarakat melihat ini adalah suatu ancaman ya. Misalnya begini, ketika orang Papua ya misalnya yang tinggal di pegunungan sudah nyaman dengan keberadaan mereka ya, tanpa pembangunan pun mereka udah nyaman. Nah, jadi ketika pemerintah melakukan suatu pendekatan dengan membuat pembangunan infrastruktur, justru itu mereka merasa sebuah ancaman ya. Nah, jadi ada dua sisi tentunya ya. Jadi pembangunan itu bisa dilihat dari dua sisi. Bisa berdampak positif ketika masyarakatnya tersebut mau untuk berubah ya atau maju ya. Tapi kalau tidak mau ya ini jadi melihat dari sisi negatif ya. Nah, oke. Kemudian ada akibat dari pembangunan sosial ya, yaitu perubahan demografi ya, demografi atau pertumbuhan maupun pengurangan penduduk. Ya, itu lebih jelasnya kan dipelajari di geografi ya, tentang pertumbuhan ataupun perpindahan penduduk ya. Kemudian ada perubahan ekologi, yaitu perubahan relasi antara penduduk dengan lingkungan ya. Di materi sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa lingkungan dengan masyarakat itu adalah dua hal yang berbeda tetapi saling keterkaitan satu dengan yang lain ya. Di mana kita berada harus menyesuaikan dengan lingkungan ya. Jangan masyarakatnya sendiri, lingkungan sendiri tidak boleh. Jadi harus berbaur ya menjadi satu. Karena itulah yang menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa hidup di dalam bermasyarakat atau bersosial. Oke, sampai sini ada yang bisa ditanya? Atau Ibu terlalu cepat? Kecepatan? Halo? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Iya. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ya. Bisa lanjut ya? Nah, jadi di dalam permasalahan sosial ada paham-paham ya yang perlu kita pelajari dan ini tidak boleh dilakukan ya, tapi kita harus tahu ya. Jadi segala sesuatu yang kita tahu bukan harus kita lakukan ya. Nah, misalnya kalau kita itu tahu bahaya, kita harus nggak lakukan ya. Kalau kita udah tahu bahaya, jangan kita lakukan lagi ya. Jadi kita harus melihat pemahaman-pemahaman atau paham-paham ya yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Ada yang disebut dengan paham individualisme ya. Judulnya di situ partikularisme kelompok, dilema pembentukan kepentingan publik ya. Nah, oke, paham individualisme. Coba Adelia, apa itu paham individualisme? Coba dilihat di slide ke-10 ya. Adelia, boleh?
Halo Adelia, tidak ada? Iya, Bu. Ya, bisa lihat nak di slide ke-10? Bisa, Bu. Ya, silakan. Individualisme adalah pandangan individualisme ini bermula dari adanya konsep bahwa manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk individu yang memiliki hak kebebasan yang penuh. Paham ini menganggap bahwa kepentingan pribadilah yang harus diutamakan. Sehingga dari paham inilah muncul paham pemikiran baru, yaitu paham liberalisme. Oke ya, jadi paham individualisme ini bermula dari adanya konsep bahwa manusia pada akhirnya merupakan makhluk individu ya. Dalam pembelajaran sosiologi atau konsep sosiologi ya, bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu juga sekaligus merupakan makhluk sosial ya. Jadi sifat individualisme manusia itu tidak bisa juga ternyata dihilangkan atau disepelekan begitu saja ya. Sifat individualisme itu juga akan melekat di dalam kehidupannya ya. Artinya ketika dia terlahir sebagai individu, dia akan melihat ya adanya konsep bahwa manusia pada hakikatnya adalah merupakan makhluk individu ya. Jadi ada kebebasan. Nah, kebebasan itu dilakukan sesuka hatinya ya. Dan ini boleh menimbulkan yang namanya permasalahan sosial ya. Nah, paham kepentingan pribadi harus diutamakan ya. Jadi menimbulkan yang namanya paham liberal ya, kebebasan individu ya. Jadi sifat individu yang dimiliki manusia tadi bahwa dia adalah makhluk individu, pengen bebas ya. Nah, pada akhirnya itu juga akan bisa menimbulkan permasalahan ya, atau disebut dengan paham liberalisme ya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip ideologi liberal ya. Nah, ada 4 itu. Boleh dibacakan dengan cepat oleh Nova. Silakan Nova. Prinsip-prinsip ideologi liberal. Prinsip-prinsip ideologi liberal yang pertama, adanya penjaminan hak milik pribadi. Yang kedua, meningkatkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Yang ketiga, adanya pemberian kebebasan penuh pada individu. Yang keempat, adanya persaingan bebas untuk mencapai kepentingan masing-masing individu. Iya, jadi intinya individual ya, bersifat individualisme ya, yang seharusnya mengutamakan kepentingan kelompok ini kebalik ya, mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan dibalik ya. Tadinya harusnya kan mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, ini dibalik, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok ya. Nah, jadi kalau ada yang kira-kira udah mengarah ke sana ya, lebih individualis itu tidak boleh ya, karena oke, selamat datang Jehan baru bergabung. Oke, selanjutnya boleh dilihat di slide yang ke-11. Ya, ada individualisme artinya mementingkan diri sendiri ya. Oke, Anda lihat di situ bahwa kemajuan iptek juga ya mengarah kepada paham liberalisme ya. Kita lihat contohnya. Misalnya ketika kalian berada dalam suatu kelompok ya, katakanlah dalam keluarga ya. Karena sekarang kan nggak bebas keluar nih. Ada ayah, ibu, anak. Nah, ketika berada duduk berdekatan ya, tetapi menggunakan handphone. Nah, seringkali yang terjadi bukan interaksi ya, tetapi yang terjadi adalah apa? Individualisme, padahal berada dalam satu lingkungan tertentu. Benar tidak? Iya, jadi ada istilah orang bilang, yang dekat semakin menjauh, yang jauh semakin mendekat. Paham nggak Mas Ibu? Orang tua yang dekat dengan kita duduk, tapi kita jauh karena sibuk dengan handphone masing-masing, iPhone masing-masing ya. Nah, sedangkan yang jauh kita tanya, bagaimana kabarnya di sana, apa yang kamu lakukan? Nah, inilah nanti kalian akan dipelajari juga di kelas 12 ya, dampak dari sebuah perubahan ya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya ya. Nah, jadi ini duduk bersama tetapi tetap ada individualisme yang terlihat ya. Jadi mereka lihat kan gambar satu ada sementara main apa itu? Ada main gadget apa ya. Pokoknya bertiga tuh sibuk dengan kegiatan secara individu, walaupun mereka secara tempat duduk atau secara tempat ya, mereka itu sangat berdekatan ya. Kemudian ada memiliki kesibukan masing-masing tanpa melihat sekelilingnya ya. Kalau Indonesia kan terkenal dengan negara yang apa? Rakyatnya ramah ya. Kalau di luar negeri itu ada individualis ya, atau tidak peduli satu dengan yang lain. Nah, jadi sebenarnya paham-paham liberalisme ini juga bukan hanya ada di negara luar ya. Kita lihat di rumah tangga kita, di keluarga kita misalnya ya. Jadi kalau ayahnya sibuk sendiri, ibunya sibuk sendiri ya, kamunya juga sibuk sendiri. Nah, itu perlu menjadi apa? Perhatian ya. Jangan sampai menimbulkan paham liberalis ya.
yang berlebihan. Nah, pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan sosial. Benar tidak? Iya. Nah, misalnya kemarin nih ada semacam katakanlah keluhan ya. Jadi kalian selama PJJ ini ada yang megang handphone dari pagi sampai malam. Jadi orang tua berpikir ini anakku belajar ya. Masa dari saya pergi ke kantor, pulang dari kantor sampai malam tetap handphone di tangan, tetap smartphone, tetap laptop. Ini apa benar seperti itu atau tidak ya? Nah, kalian yang tahu ya. Jadi koreksi masing-masing ya. Saya ini pegang laptop ini dari pagi sampai malam, yang saya lakukan apa? Apakah lebih banyak dampak positif atau dampak negatif ya? Kalau lebih banyak dampak negatifnya, lebih baik dikurangin ya. Yang suka main game ini ya. Oke, bisa ya sampai sini? Oke, kita lanjut kepada slide yang ke-12 ya. Oke, Bu, mau nanya kita jamnya sampai jam ke berapa nih? 7:30 ya? Atau jam? Sampai 8:30, Bu. Oke, sampai 8:30 ya. Terima kasih ya. Jadi Bu masih semangat nih ya. Kalian masih semangat kan? Mana semangatnya? Halo? Halo. Halo. Halo Bu. Ya, masih semangat ya. Jangan dong punya semangat, anaknya nggak semangat. Harus sama-sama semangat ya. Karena kalian adalah agen perubahan ya. Kelas 12 itu yang udah paham. Agen perubahan itu adalah kalianlah yang memegang masa depan bangsa ini. Benar tidak? Ya benar dong ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kepentingan masyarakat jauh lebih penting jika dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ya, menurut Robert Owen, oke, bahwa kepentingan masyarakat jauh lebih penting ya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kepentingan pribadi yang lebih utama nih gitu. Nah, kemudian menurut kodratnya ya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Jadi ada dua tadi ya. Manusia sebagai makhluk individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kalau tadi makhluk individunya udah kelihatan nih, yang mengarah kepada paham individualis atau paham liberalisme ya. Nah, kemudian manusia tunduk pada aturan atau norma sosial ya. Kalau kita menyadari keberadaan kita dalam suatu kelompok, kita akan mengikuti yang namanya aturan, norma maupun nilai-nilai yang diatur dalam kehidupan masyarakat ya. Kemudian yang kedua ada perilaku mengharapkan suatu penilaian dari orang lain ya. Nah, ya, kemudian manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi ya. Kalian di rumah ini membutuhkan orang nggak untuk berinteraksi atau cukup dengan handphone saja cukup? Betul. Kalian kira-kira kalian dikasih laptop nih tapi tidak berkomunikasi secara langsung dengan orang, pasti ada sesuatu yang hilang ya. Nah, itu ya yang memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi ya. Jujur nih, jujur ya, coba ditanya dirinya, ada ini yang curi-curi waktu pasti keluar bertemu dengan temannya? Ada yang begitu? Coba jujur. Atau memang selama PJJ di rumah tidak pernah keluar nih ketemu temannya? Pasti ada ya satu waktu ya. Ya, ya, jujur lebih baik ya. Nah, mana lebih bagus? Jujur dalam kebohongan atau bohong dalam kejujuran? Bingung? Gimana Rizky? Bu, kenapa Bu? Mana yang lebih bagus? Jujur dalam kebohongan atau bohong dalam kejujuran? Jujur. Jujur. Jujur dalam kebohongan gitu. Atau jujur. Nah, jadi yang bagus harusnya jujur dalam kejujuran ya, bukan jujur dalam kebohongan atau bohong dalam kejujuran ya. Oke ya. Jadi selanjutnya ya. Nah, potensi akan berkembang jika hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ketika kita mengikuti aturan, nilai, norma, pasti kita akan menjadi orang-orang yang berkembang ya. Berkembang dalam artian kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak kita dan tanpa merusak ataupun mengganggu orang lain ya. Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silakan lanjut ke slide 3. Oke, slide 3 silakan. Ini yang pada yang lain kok nggak aktif ya? Nurmala, silakan Nurmala. Nurmala?
Ya, bisa baca di slide yang ke-13 itu ada gambar ya. Kemudian ada Manusia penjelasan. pada dasarnya akan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh sebab itu, sudah selaknya kita harus hidup secara berdampingan. Iya, itu ya. Jadi pada dasarnya atau pada prinsipnya itu manusia itu membutuhkan orang lain. Boleh tidak kita hidup sendiri? Coba siapa yang bisa membayangkan atau ekspektasi ya hidup di hutan selama seminggu saya bisa hidup kok tanpa orang lain. Coba ada yang bisa kira-kira? Tidak ada ya. Jadi bahwa prinsip manusia atau pada dasar sifat manusia itu ya bahwa dia di dalam pemenuhan segala kebutuhannya, segala keperluannya tentunya membutuhkan orang lain atau membutuhkan interaksi untuk boleh hidup saling berdampingan ya. Dan itulah yang harus kalian terapkan dari sejak awal ya. Nah, misalnya dalam contoh yang lebih kecil dalam berdiskusi ya. Jadi jangan ingin menang sendiri, mau juga mendengarkan pendapat orang lain ya. Nah, hidup berdampingan itu maksudnya menghargai yang namanya perbedaan ya. Tidak ada suatu komunitas yang harus semua sama. Nah, misalnya kamu sama teman kamu rambut panjang, temanmu juga rambut panjang. Kamu kulit putih, temanmu juga harus kulit putih. Atau misalnya yang seagama, harus yang seagama, harus yang sama fisiknya dengan saya, harus yang sama pintarnya dengan saya. Itu tidak boleh ya. Nah, seharusnya kita harus menghargai yang namanya perbedaan ya. Ketika kita menghargai perbedaan, pasti kita akan bisa apa? Hidup berdampingan atau hidup secara damai. Bukankah begitu? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, dan mungkin nanti itu bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga ya. Jadi tidak boleh ingin menang sendiri atau ingin melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya saja atau kehendaknya saja tanpa melihat orang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah paham yang ketiga di slide 14. Coba untuk tadi normal Maudi silakan Maudi. Di slide yang dilema partikularisme atau dua-duanya. Iya, baca dulu. Paham partikularisme dan universalisme. Dilema partikularisme, contohnya anak seorang pejabat atau artis yang terkena kasus narkoba atau kriminal misalnya, akan memperoleh perlakuan berbeda oleh aparat. Yang kedua, dilema universalisme, contohnya padahal seharusnya di depan hukum setiap individu memiliki posisi yang sama. Ya, jadi ada yang namanya partikularisme ya. Nah, sebagai contoh tadi anak seorang pejabat atau artis atau katakanlah orang terkenal ya ketika bisa tersandung kasus narkoba misalnya ataupun kasus-kasus kriminal lain ya sehingga dia memperoleh suatu perlakuan yang berbeda atau perlakuan khusus ya. Padahal negara kita adalah negara hukum yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum termasuk presiden siapapun dia. Ya, tidak ada satu orang yang kebal hukum di negara ini karena negara kita adalah negara hukum. Tetapi di dalam prakteknya kita tidak bisa memungkiri ya, ketika orang yang tersandung dengan kasus, katakanlah kasus kriminal seperti narkoba ya, nah ada perlakuan-perlakuan khusus, misalnya ketika dia anak seorang pejabat atau yang punya uang banyak ya, nah sehingga timbullah yang namanya dilema partikularisme ya, jadi ada perbedaan perlakuan. Padahal yang seharusnya tidak boleh ya, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa semua orang di mata hukum adalah sama. Siapa yang bersalah harus dihukum ya. Oke. Ya, pada seharusnya di depan hukum setiap individu memiliki posisi yang sama. Nah, ini yang disebut dengan dilema universal ya. Sekali lagi tadi, ketika anak seorang pejabat atau artis yang terkena kasus ya atau kriminal akan memperoleh perlakuan yang berbeda oleh aparat, itu disebut dengan dilema partikularisme ya. Nah, kemudian padahal seharusnya di depan hukum setiap individu memiliki posisi yang sama, itu disebut dengan dilema universal ya. Nah, di bawahnya ada lihat itu yang tulisan biru bahwa manusia juga merupakan makhluk individu, juga makhluk sosial yang tidak memenuhi segala kebutuhannya secara sendiri ya. Itu tadi ya, tidak boleh kita atau manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri atau secara individu ya. Tentunya membutuhkan yang namanya orang lain. Bisa sampai sini Maudi dan teman-teman?
Bisa, Bu. Bisa ya. Secara cepat saja itu slide yang ke-14, ke-15. Oke, silakan. Oleh si Afifa. Afifa ada Afifa? Silakan Afifa. Paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya. Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal di semua penjuru dunia. HAM atau hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. B. John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai suatu yang bersifat kodrati. Iya, jadi paham partikularis ya, ingat, partikularisme itu memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi tentang ya, atau yang khas di dalam sebuah negara. Jadi kalau partikularisme lebih khusus ya, lebih khusus sesuai dengan latar belakang historisnya. Kalau berbicara tentang bangsa, misalnya bangsa Indonesia memiliki suatu latar belakang historis tersendiri ya, misalnya dibandingkan negara lain. Nah, kalau dia paham universal itu adalah yang secara umum ya, bahwa menganggap HAM itu ukurannya secara universal di seluruh penjuru dunia ya. Jadi ada misalnya kasus-kasus pelanggaran HAM secara internasional ya. Nah, itu dimasukkan di dalam paham universal ya. Nah, ketika ada penanganan misalnya berbagai pelanggaran HAM yang berkaitan di negara kita, ada aturan-aturan khusus ya yang diatur di dalam sebuah negara tertentu. Nah, misalnya negara kita ya, partikularisme ini misalnya ketika melakukan hukuman mati ya. Nah, dengan negara lain mungkin beda. Misalnya kalau di India itu hukuman gantung ya kalau tidak salah ya. Nah, atau di negara Arab ya hukuman gantung. Nah, misalnya kalau di Indonesia itu hukumannya apa? Nah, misalnya ditembak mati ya. Jadi ada apa namanya, pengertian paham partikularisme itu adalah pengertian yang secara khusus ya, atau lebih khusus ya. Jadi tidak boleh disamakan misalnya hukuman mati di negara kita dengan negara lain, tidak boleh ya. Nah, kita harus melihat latar belakang historis dari sebuah negara tersebut maupun secara kultural ya. Oke, penegakan HAM di Indonesia tentunya ada aturan-aturan yang mengatur ya berbagai misalnya undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan HAM tersebut ya. Nah, kalau di dalam lingkup yang lebih kecil ya, di sekolah itu di tempat sekolah kita juga ada ya, tidak boleh melakukan kegiatan bullying. Itu juga bagian dari pelanggaran HAM ya. Jadi tidak boleh. Nah, body shaming ya, misalnya kamu gendut. Nah, kalaupun dia gendut udah nggak usah diomongin ya. Nah, kamu kurus banget. Nah, itu body shaming itu juga udah diatur di Indonesia ya. Bagaimana aturan-aturan pelanggaran yang akan dikenakan. Ya, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi yang lain mungkin ya yang bisa diberikan. Sampai di sini bisa? Bisa, Bu. Bisa ya diikuti? Oke. Ada yang memberikan komentar dulu sebelum kita lanjut kepada materi kemiskinan? Oke, bisa lanjut ya. Nah, jadi materi permasalahan sosial itu tadi itu sebagai pengantar ya. Jadi apa saja yang masuk kepada permasalahan sosial ya? Salah satunya adalah kemiskinan ya. Ada kemiskinan, ada kesenjangan sosial, ada kriminal ya, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas lebih fokus pada kesempatan ini adalah bahwa contoh dari permasalahan sosial ya. Ini udah masuk lebih skop yang lebih kecil lagi. Kalau permasalahan sosial kan banyak ya. Kita mulai mengkerucut kepada satu materi yang bernama kemiskinan ya. Apa tadi? Halo? Kemiskinan. Ya. Oke, Ibu mau nanya dong. Kira-kira ada nggak orang yang mau miskin? Enggak. Ya, atau ada istilah begini. Orang kaya takut miskin, tetapi orang miskin tidak takut kaya. Pernah dengar nggak istilah begitu? Pernah. Bu. Ya, Pernah. kok orang kaya takut miskin, orang miskin nggak takut kaya? Pi, gimana tuh? Coba satu orang memberikan pendapat buat Ibu. Mungkin Niki ada, Niki belum? Halo, Bu. Iya, silakan Niki.
Coba apa yang bisa kamu sampaikan dengan pernyataan Ibu tadi? Tahu, Bu. Kenapa orang miskin tidak takut kaya, tapi orang kaya takut miskin? Kenapa itu? Ada apa yang salah? Karena sudah terbiasa dengan gaya hidupnya, Bu. Nah, kira-kira apa yang Anda pahami? Jadi kalau orang bilang orang kaya itu paling takut miskin. Nah, ada yang ditakuti. Berarti kemiskinan itu apa sih yang kalian lihat dengan kemiskinan itu? Kenapa kok takut gitu? Kegagalan, Bu. Iya, jadi kita membandingkan kaya dengan miskin ya. Nah, orang kaya takut miskin. Orang miskin tidak takut kaya. Kalau kita secara gamblangnya mau kita lihat berarti kenapa tidak takut? Kalau orang ketakutan itu karena apa kira-kira? Pernah nggak rasa takut? Halo? Pernah. Iya. Misalnya pada saat kapan Anda merasa takut, khawatir gitu? Tergantung situasi, Bu. Kalau ada masalah, Bu. Ya, jadi biasanya ketika kita merasakan takut atau khawatir ketika kita merasa bahwa itu tidak ada suatu kenyamanan, benar tidak? Ada Benar. suatu bahaya di situ ya. Nah, berarti kalau tadi orang kaya takut miskin, berarti di dalam kondisi atau kenyamanan dengan kaya ini lebih nyaman berarti dibandingkan miskin ya. Sehingga dia memiliki rasa takut ya. Nah, sedangkan orang miskin tidak takut kaya, berarti ada kebalikan di sini ya. Artinya secara gamblang Ibu mau sampaikan begini, bahwa di dalam hidup orang kaya atau kekayaan ada suatu kenyamanan tertentu yang ketika dia berubah kepada yang namanya kemiskinan akan merasakan suatu hal yang berbeda. Berbeda itu yaitu ketidaknyamanan. Nah, lalu dibalik sama Ibu. Nah, di dalam kemiskinan dia sudah biasa tidak nyaman. Ya, atau khawatir. Nah, ketika dia masuk ke dalam lingkup yang nyaman atau dalam kehidupan orang kaya, dia akan merasakan tentunya hal yang berbeda juga, tetapi justru kenyamanan. Bisa nggak paham maksudnya Ibu? Paham, Bu. Ya, jadi dua hal berbeda ini merupakan memang yang sering kita alami dalam hidup kita ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa yang mau jadi orang kaya? Tidak ada? Saya, Bu. Saya, Bu. Nggak ada. Yang jawab cuma 3 orang. Pada di kelas ini ada 36 Ya, loh. Bu. Siapa yang mau jadi orang kaya? Semuanya pengen, Bu. Semuanya. Saya cuma mau bercukupan aja, Semuanya, Bu. Bu. Mau, Bu. Saya cuma Baru mau, 5. Bu. Kita dengar sekali lagi Ibu tanya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Saya, Bu. Iya, Bu. Masuk juga Ibu. Ibu pengen jadi orang kaya. Saya, Bu. Ya, Bu. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang ingin menjadi orang miskin? Nggak ada. Nggak ada. Berarti orang miskin itu tidak enak ya? Enak nggak? Kagak mau, Bu. Ada saudara saya suka apa ya mengatakan seperti ini. Kemiskinan itu udah di tangan katanya. Sekarang tinggal kekayaan gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi kemiskinan itu terlalu ya udah banyak orang yang udah nyaman dengan kemiskinannya sehingga dia tidak ada usaha untuk menjadi kaya ya. Nah, kaya ini kan banyak ininya ya, pengertian bukan hanya kaya misalnya di dalam materi saja ya, banyak ya. Oke. Nah, sebagai pengantar mungkin udah bisa memahami kira-kira ya. Jadi sebenarnya hidup kenyamanan itu lebih nyaman di posisi kaya ya. Setuju? Setuju. Halo? Setuju. Oke, nah sekarang kita masuk kepada pengertian kemiskinan dulu ya. Boleh Dinda, slide yang ke-17. Halo Dinda? Ya, Bu. Ya, silakan Nak. Pengertian kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Iya. Jadi kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tidak mampu memelihara diri ya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya ya. Nah, ini secara umum ya pengertian dari kemiskinan. Nanti ada jenis-jenis kemiskinan juga ya. Nah, ada orang begini, kemiskinan bukan hanya dari harta Ibu bilang ya. Ada orang yang memang miskin hati ya.
ada orang bilang begini, lebih baik miskin hati daripada lebih baik miskin harta daripada miskin hati ya. Nah, nanti akan kita ulas di pengertian secara khususnya ya. Jadi secara umum bahwa kemiskinan itu adalah seseorang yang tidak sanggup atau tidak mampu memelihara kehidupannya sesuai dengan taraf hidup yang sudah distandarkan. Nah, kalau berkaitan dengan pendapatan ya, taraf hidup orang miskin nanti sebenarnya ada videonya ya, Ibu lihat nanti di linknya itu ditampilkan ya. Taraf hidup masih lebih banyak ya, jumlah ada berapa juta penduduk Indonesia miskin ya, apalagi dengan adanya pandemi ini ya. Ternyata dengan pandemi yang mendunia ini ya, banyak penambahan ya jumlah orang miskin ya. Nah, yang tadinya melakukan berbagai usaha ya, tetapi dengan pandemi ini ternyata juga berpengaruh terhadap berbagai hal ya. Bukan hanya kita dalam pembelajaran, tetapi juga dalam hal ekonomi yang sangat signifikan sekali ya. Banyak usaha-usaha yang tutup. Nah, misalnya ketika perusahaan-perusahaan mempekerjakan para karyawan ya. Nah, pada dampak dari pandemi ini ya, banyak perusahaan yang tutup sehingga menimbulkan perekonomian kita katakanlah kacau balau ya, atau sedang menata kembali ya, tertatih kembali. Pertumbuhan ekonomi cukup signifikan dengan adanya dampak pandemi ini ya. Nah, jadi secara umum tadi bahwa Ibu sampaikan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memenuhi ataupun memelihara kehidupannya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan. Nah, kalau di negara kita kan kita terbiasa dengan makanan nasi ya. Biasanya makan berapa kali sehari? 3 ya. Ada yang makan cuma sekali? Kalau sekali berarti itu diet mungkin ya. Bukan saya 2, Bu. 4 kali, Bu. 4 kali. Bagus itu ya. Ya, jadi nasi itu penting itu ya. Karena kita kan di daerah tropis ya. Nah, jadi sangat perlu memang energi ya. Makan banyak nggak apa-apa ya. Yang cowok-cowok nggak apa-apa, yang cewek-cewek jangan, nanti terlalu gemuk diet lagi. Nah, lebih mahal obat apa? Obat dietnya daripada makanannya ya. Begitu kah? Halo? Ya, jadi itu pengertian kelompok sosial secara umum ya. Nah, kemudian lihat di slide yang ke-18. Silakan Muhammad apa nih? Muhammad Altaf. Di slide yang ke 18. Sebentar, Bu. Yang klasifikasi. Iya. Klasifikasi berdasarkan faktor penyebab dan pembentuk, yaitu kemiskinan absolut. Apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimal, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Terus ada juga kemiskinan relatif. Yaitu adalah taraf hidup berada di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Oke. Iya. Jadi kita udah masuk klasifikasi kemiskinan ya. Jadi penyebab dan pembentuknya. Ada yang disebut dengan kemiskinan absolut ya. Apa itu kemiskinan absolut? Ya, yaitu hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimal, yaitu sandang, pangan, dan papan ya. Ada 3 kebutuhan pokok ya. Nah, yaitu kebutuhan apa? Pangan, sandang, dan papan ya. Nah, itu yang disebut dengan orang miskin ya. Nah, jadi di sebelahnya juga ada kemiskinan secara absolut ya. Sekali lagi, kemiskinan secara absolut adalah kemiskinan yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Nah, setiap daerah itu kan beda yang namanya UMR-nya ya, upah minimum. Apa UMR? Upah minimum regional. Ada juga upah minimum provinsi ya. Jadi misalnya di Jawa Barat dengan Jakarta pasti berbeda UMR-nya ya, maupun dengan daerah-daerah lain ya. Kemudian ada kemiskinan relatif, yaitu taraf hidup yang berada di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya ya. Jadi kemiskinan relatif ini artinya gini, bisa saja di kota misalnya dia miskin, tapi ketika misalnya dia dibandingkan dengan orang yang tinggal di desa, dia sudah kaya. Jadi relatif ya, kemiskinan yang dimaksudkan itu adalah
Tergantung bagaimana dia berada atau di lingkungan mana dia berada. Kalau dia berada di lingkungan orang kaya, yang lebih kaya dari dia tentunya dia digolongkan miskin ya. Tetapi kalau dia berada di golongan yang jauh di bawahnya berarti dia termasuk orang orang kaya. Bisa paham kira-kira? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sampai di Paham, sini Bu. mau ditanyakan? Kita sampai di klasifikasi ini, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, Ibu kasih Anda waktu 1 menit ya untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Nanti Ibu akan kasih yang namanya LK ya. Nah, lembaran LKS ya, lembar kerja siswa ini berupa soal dan nanti langsung dikerjakan ya. Oke, silakan Anda review ya. Sambil Anda mereview, boleh Bu Usi ditampilin LK-nya? Baik, sebentar ya, Bu. Mau ditanyakan nggak apa-apa. Yang PG dulu deh, PG. Ayo silakan. Ini dari tadi belum aktif semua loh, kameranya belum diaktifkan. Padahal Ibu udah ini tadi ya, udah sampaikan dari awal. Nah, jadi komunikasi itu harus 2 arah ya. Kalau Anda memberikan senyum, Ibu berikan senyum kan buat Anda? Ya, jadi Ibu senyum itu membakar Anda juga semangat ya. Jadi kalau Anda juga berikan senyum yang sama, ya mudah-mudahan kita bisa apa? Tetap semangat ya, saling support ya. Karena keberhasilan kalian bukan semata-mata juga dari guru ya. Jadi harus ada kerjasama ya di dalam sivitas akademik kalian ya. Dan juga peran orang tua tentunya yang sangat penting. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Halo? Tidak ada? Oke, boleh Usi ditampilin PG-nya? Oke, nanti absen tetap diisi ya. Siap, Bu. Absennya tadi belum dikasih ya, Usi. Nah, nanti di akhir ini akan ada absen juga ya. Oke, sudah tampil itunya, LK-nya? Halo? Sudah, Bu. Oke, boleh dibuka? Sudah, Bu. Sudah terbuka ya? Apa yang ada di situ kira-kira? Nah, Ibu kasih Anda sebagai ya untuk ini materinya, pemahaman materinya ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Iya. Ada berapa soal di situ? Kelihatannya baru 2, Bu. 2 soal. Kelihatannya baru 2. Oke. Silakan di 1 dan 2 dulu deh dikerjakan. 1 dan 2 dulu, nanti baru dilanjutkan. Oke, 1 dan 2 dulu ya. Usi 2 nomor duduk, 1 sampai 2 aja dulu. Langsung dikerjain atau pakai soalnya, Bu? Nggak usah, di ini aja, dikerjain aja. Nah, nanti kalau dibaca dulu, baru dikerjakan. Nanti kita langsung bahas ya. Tulisannya terlalu kecil, Bu. Terlalu kecil ya? Nggak bisa kebaca? Udah kelihatan belum? Udah digedein? Udah. Ya, 2. Udah, Bu. Nah, ini itu kan LK-nya ini ada 2, Ibu bagi ya. Ada LK yang LKS-nya ya untuk PG dan juga yang esai ya. Bisa kelihatan? Nah, kamu baca lalu keep kuncinya apa gitu ya. Oke. 2 nomor 1 menit bisa? Nggak bisa ya? 2 menit ya?
Kita berakhir di 08.30 ya? Iya, Bu. Iya, jadi Iya, kita Bu. harus juga dengan waktu ya. Biar kalian juga bisa mandiri dan mengatur waktu lebih bagus. Sudah? Sudah dapat? Cuma 2 nomor kan? Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya, silakan Nak. Namanya siapa Nak? Sebastian, Bu. Sebastian, silakan Nak. Sebastian. Hedonisme itu apa, Bu? Hedonisme. Oke, dari mulai. Ayo silakan berikan pertanyaan. Apa semua udah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain ya. Ya, mungkin masih mempersiapkan ya. Oke, hedonisme ya. Nah, jadi sebenarnya nanti istilah ini sebenarnya sering muncul di berbagai materi-materi sosiologi ya. Terkhususnya nanti dalam kelas 12 ya, ada materi perubahan sosial ya. Hedonisme itu adalah, boleh ditulis mungkin ya, suatu pandangan hidup ya yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia, adalah suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin. Bisa? Ibu ulang sekali lagi ya. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Oke? Sudah? Bisa? Simon? Halo Simon? Yang lain juga boleh ya dicatat ya. Nah, atau dalam bahasa sederhana gini, ya, dalam bahasa hedonisme itu adalah sikap atau paham atau pandangan yang dimiliki sekelompok orang ya, bahwa menganggap bahwa hidup itu hanya untuk bersenang-senang ya, mencari kenikmatan, mencari kesenangan ya, biar dan menjauhkan segala kesakitan-kesakitan yang berada dalam pikirannya. Jadi menurut dia hidup itu adalah happy fun ya, nikmat ya, mencari kebahagiaan, kenikmatan. Selebihnya tidak ada ya. Nah, artinya bahwa dalam hidup atau paham menurut hedonisme ini adalah hidup itu adalah suatu kenikmatan ya, tidak ada hal-hal yang di luar itu ya. Jadi bagi mereka tidak ada masalah, yang penting mereka menikmati hidupnya dengan cara apa? Dengan berbagai hal. Nah, misalnya mereka akan bergaya atau memiliki style sesuai dengan kebahagiaan mereka ya. Jadi kalau mereka nikmat misalnya berbelanja sesuka hati mereka, apapun dilakukan mereka untuk membuat mereka bahagia. Paham? Kalau boros termasuk ya, Bu? Boros termasuk. Jadi misalnya gini, nanti kita akan bahas lebih lanjut di perubahan sosial ya. Dan boros itu kan masuk kepada paham konsumerisme ya. Jadi gini, ada hal yang kita tidak perlukan, tetapi kita beli. Artinya gini, kita senang belanja, misalnya gini ya, jadi senang belanja, walaupun itu kita tidak perlukan, tidak butuhkan, tapi karena demi membahagiakan rasa bahagia kita, untuk kita bisa menyenangkan hati kita, belanja saja. Kita tidak perlu ini barang kita pakai, kita gunakan ya, ada nilai gunanya enggak untuk kita, tidak perlu ya. Yang penting beli saja ya, lakukan saja misalnya apa yang bisa menyenangkan diri sendiri. Tentunya juga ini tidak melihat apakah ini bertentangan dengan nilai, tidak melihat seperti itu ya. Jadi lebih kepada happy fun ya, apapun yang di lingkungan sekitarnya tidak peduli ya, yang penting dia happy, bahagia, belanjakan uangnya. Nah, ini banyak ya, kita lihat kasus-kasus misalnya para artis atau orang-orang kaya pada akhirnya mengalami kemiskinan ya, karena hidup hedonisme tadi ya, tidak bisa mengatur keuangannya, ingin hidup boros ya, seperti tadi ya, oleh paham konsumerisme juga disebutkan bahwa hedon itu adalah suatu sifat yang tidak bagus ya, walaupun menurut orang yang melakukan atau yang memahami atau yang menjalankan paham itu sendiri dia bahagia gitu
Ya, walaupun bahagianya itu mengganggu atau tidak sesuai dengan nilai dan norma gitu. Paham kira-kira ya? Paham, Bu. Ada yang lain? Boleh dong ditanya. Bu, berarti kalau boros itu lebih ke konsumtif ya, bukan ke hedonisme. Ya, konsumerisme ya, konsumtif. Jadi seharusnya kan kita harus bisa memfilter ya, memilah apa yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi bukan berarti ketika kita punya uang lalu kita beli sesuka hati kita ya. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan realitanya ya, justru orang yang benar-benar kaya itu tahu ya, orang-orang yang benar kaya ya, orang yang benar-benar kaya ya, itu justru melihat bahwa sesuatu hal yang dimilikinya dengan kekayaannya justru lebih bersifat apa, katakanlah lebih soft mungkin dari gaya ininya, walaupun memiliki harta yang berlimpah tapi cara berdadanya mungkin lebih soft ya. Nah, beda dengan orang yang kaya dalam tanda kutip ya, atau misalnya suka pamer gitu kan. Apa barang yang dibelikannya tetap dipamerkan misalnya seperti itu. Itu kita bisa lihat dalam kehidupan nyata ya. Nah, misalnya dalam kehidupan kalangan artis ya. Gitu. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang dimasukkan bukan semata-mata dari materi ya. Nah, kalau kita kaitkan ya permasalahan kenapa artis Korea itu sering melakukan bunuh diri. Ya, pencinta film Korea ini, artis Korea. Halo? Stres, Bu. Iya, stres ya. Jadi karena ada tidak rasa kepuasan begini ya. Nah, sebenarnya itu sifat yang dimiliki manusia itu tidak pernah merasa puas, selalu ingin. Tetapi ketika tidak bisa dikontrol ya, di-manage dengan pola pikir, dengan keadaan yang dimiliki, pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan sosial. Mungkin akan melakukan suatu tindakan yang di luar nalar, melakukan bunuh diri ya. Misalnya kalau tidak salah kemarin ada artis India juga ya, India ya, Hollywood ya, yang bunuh diri. Siapa yang masih ingat nama artisnya? Nah, padahal dia tenar, bagus, berbakat gitu ya. Nah, ketika tidak bisa lagi di-manage dengan apa yang dia inginkan ya, nah ini akan menjadi permasalahan yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang harusnya ya, atau seharusnya. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, harus berinteraksi kita ya. Oke, kalau sambil ini ya, Ibu tunggu tetap ada pertanyaan. Coba masuk ke soal yang sudah diinikan ya, LKS-nya. Boleh LKS-nya? Yang PG-nya tadi? Boleh diolesi ini, Sebastian. Soal nomor 1 boleh dibaca? Udah dapat jawabannya ya? Sudah, Bu. Iya, silakan. Suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. B. Kemiskinan, Bu. Iya, kemiskinan ya. Oh, itu Ya. opsinya ada langsung B malah ya. Iya, ada kesalahan itu langsung B. A-nya nggak ada malah ya. Iya, jadi Ada, kemiskinan. Bu, itu. Oh gitu ya, di ininya Ibu nih yang ada langsung B. Jadi A-nya tidak ada, B kesenjangan gitu. Ya, jadi oke, dari soal ini bisa ya. Nah, bahwa suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup ya, tadi udah Ibu jelaskan. Oke, untuk soal nomor 2. Semua benar nomor 1? Saya benar, Bu. Iya. Benar, Bu. Oke. Silakan Rizky untuk soal nomor 2. Silakan Rizky. Perhatikan di bawah ini. 1. Pengangguran, 2. Gaya hidup hedonisme, 3. Kekeringan, 4. Tingginya pendidikan, 5. Busung lapar. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dalam potret kemiskinan adalah 1, 3, dan 5. Iya, kita lihat 1, 3, dan 5. 1 apa sih? Pengangguran. Pengangguran termasuk? Termasuk. Iya, gaya hidup hedonisme ya. Tadi hedonisme udah ditanya ya. Bahwa paham yang hanya mencari kebahagiaan ya. Pokoknya senang-senang aja, happy aja ya. Yang lain tinggal aja nggak apa-apa. Termasuk gaya hidup hedonisme termasuk tidak? Ke dalam potret kemiskinan? Tidak. Nah, oke. Selanjutnya kekeringan. Kekeringan masuk bencana alam ya. Kekeringan. Kekeringan termasuk? Termasuk. Tidak, Bu. Ya, untuk petani ya. Karena alam itu, Bu.
bencana alam ya. Oke, tingginya pendidikan. Kalau orang yang berpendidikan mana? Termasuk? Enggak, Bu. Iya. Pusing lapar atau kurang gizi? Malnutrisi ya, Bu. Maksud Bu. Ya, jadi iya jelas ya. Oke, jadi untuk apa ini ada berapa soal? Kalau tidak salah ini ada 5 soal ya. Oke, nanti kalian akan lanjutkan. Lalu di LK yang untuk soal LKS-nya 1 dan 2 jelas ya? Jelas. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan boleh dibuka di LK esainya ya. Nah, di esainya ada 5 di situ. Yang pertama, kelihatan nggak di layar? Nggak ada ya? Belum ya? Bu. Oke, jadi di esai ini yang pertama ada tuliskan komentar pendapat Anda yang berkaitan dengan gambar 1 dengan 4. Tadi udah ya. Nanti kalian akan buat jawabannya itu di LK sendiri. Jadi yang tadi kalian sudah tulis di catatan, nanti buat di LK-nya nih. Nggak apa-apa, diketik aja nggak apa-apa ya. Kemudian itu soal yang pertama ya. Jadi apa yang Anda lihat dalam gambar 1 sampai dengan 4. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Coba tadi udah kita ini nih. Nanti akan ada kalian tulis secara tertulis juga ya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian kemiskinan tadi? Untuk soal nomor 2, esainya nih. Kita kan tadi udah bahas. Boleh? Siapa? Silakan. Nurmala. Iya, Halo, Bu. Nurmala. Iya, Iya, apa itu Bu. kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, Bu. Iya, pengertiannya tadi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ya atau memelihara kehidupan ya. Nah, itu pengertian daripada kemiskinan. Jadi sama ya soal PG-nya tadi, LKS yang di PG tadi ada 3 ya. Ada 5, kita udah bahas 2. Nah, sedangkan yang untuk esainya juga ada 5 ya. Jadi tapi tetap nanti dikerjakan ulang, akan Ibu tunggu nanti ya, akan dikirim juga melalui ke Bu ini aja ya, Bu Usi nanti ya. Bu Usi nanti akan periksa. Jadi LK1-nya itu atau lembar kerja siswanya yang PG-nya, lembar kerja 2-nya itu berupa esai ya, soalnya 5 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Saya Bisa, Bu. ada beberapa link yang Ibu bagi ya di materi supervisi. Nanti kalian bisa lihat ya. Tonton tuh filmnya, videonya ya. Nah, nanti dari video yang kalian tampilkan itu, yang kalian baca itu ada berapa kok? 4 ya. Cari satu video tersebut, maksudnya pilih salah satu video tersebut mana yang paling kamu mengena di hati kamu, lalu kamu buat nanti analisisnya. Ditambahan di LK-nya itu paling bawah ya. Di paling bawah. Nanti buat, jadi kamu nonton dulu nanti ya, setelah ini kamu nonton itu link yang sudah Ibu kasih, mana yang paling mengena di hati kamu, lalu kamu buat semacam curhatan apa sih yang kamu nonton di video tersebut. Nah, nanti masuk itu di LK esainya. Paham kira-kira? Paham. Iya, paham ya? Nah, oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Halo? Nggak ada, Bu. Jelas? Atau ada masukan? Ada masukan berkaitan dengan pembelajaran kita? Ini yang hadir semua ini boleh dibantu Fitri. Ada berapa yang tidak masuk ini? Nah, di ininya Ibu ada sekitar 30 orang ya, berarti 6 ya. Ini kan 32 pesertanya. Tambah Ibu sama Bu Usi berarti 30 orang. Ada berarti ini 36. 6 orang tidak masuk ya? Boleh Fitri dibantu? Oke. Kalau tidak ada lagi yang pertanyaan, sekarang kita akan tiba kepada kesimpulan atau penutup ya. Nah, masing-masing Anda catatannya masih ada ya? Masing-masing. Jadi begini anak-anakku kan, ketika Anda aktif dalam pembelajaran ini tentunya ada nilai-nilai yang harus nanti Anda dapatkan ya. Jadi jangan sampai pikirnya gini, udah ibunya nggak tahu, dimatiin aja kameranya. Kan dari awal tadi Ibu minta ya, silakan aktifkan kameranya sebagai bentuk interaksi kita ya. Jadi akan tetap ada penilaian tersendiri. Ketika misalnya Ibu lihat wajahnya
mimiknya seperti apa, apakah dia memahami, bahkan mungkin sekedar senyum saja itu adalah merupakan bagian yang Ibu sangat nantikan ya. Kenapa? Karena ketika Anda tersenyum berarti masih ada harapan hidup ya. Ada harapan untuk maju ya. Oke. Silakan catatan Anda ambil dengan pulpen ya. Berikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa yang Anda dapatkan ya. Jadi tadi dengan permasalahan sosial, lalu kita udah kupas sedikit yang berkaitan dengan kemiskinan ya. Nah, materi kelanjutan berkaitan dengan kemiskinan, jenis-jenis atau klasifikasi kemiskinan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Oke, silakan Anda, Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit ya untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke. Persilakan ya. Boleh yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan Anda sampaikan kesimpulan Anda. Ayo dipersilakan yang sudah selesai. Silakan aktif ya. Jangan disimpan sendiri. Oke, silakan yang sudah mendapatkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ibu kasih kesempatan buat 5 orang. Ayo, yang pertama siapa? Silakan. Halo. Belum selesai atau gimana nih? Gak ada suaranya? Yang sudah mendapatkan kesimpulan silakan disampaikan. Ayo. Sudah apa belum nih? Udah 2 menit loh. Assalamualaikum. Ayo silakan. Halo Apipa, sudah Apipa? Belum, Bu, dikit lagi. Oke ya. Oke, Bu kasih kesempatan untuk 5 orang ya. Tentunya ini ya. Oke, silakan Sebastian ya. Iya, Bu. Ya, Sebastian. Oke, kesimpulan Anda apa? Jadi kesimpulannya, kemiskinan akan hilang jika ada usaha atau kemauan untuk mencari nafkah. Tidak harus menjadi kaya, setidaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup. Bagus ya. Oke, berikan aplaus dong buat Sebastian. Bagus sekali ya. Ya, jadi itu yang dia simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini. Oke. Berikan aplausnya buat Sebastian. Masih dengar Ibu? 1 orang. Oke, silakan untuk kesempatan kedua yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan. Saya, Bu. Iya. Kesimpulan tidak ada benar salah ya. Oke, Bu. Semuanya. Oke, silakan. Masalah sosial itu banyak sekali, mulai dari pemahaman seperti individualisme dan
Sosialisme dan Namanya tadi siapa? Sorry nak, sorry. Namanya tadi siapa nak? Oh tadi. Hah? Ya. Saya Bu. Iya. Rizky Ahmad Basit. Rofit. Basit. Oh, Rohit. Iya, iya. Oke, silakan Basit. Masalah sosial banyak sekali, mulai dari pemahaman, ekonomi, dan lain-lain. Dan sekarang permasalahan yang difokuskan itu adalah kepada kemiskinan. Iya. Oke, bagus ya. Iya, jadi permasalahan sosial banyak ya, tapi kita lebih fokus kepada kemiskinan. Oke, berikan aplaus dong untuk Rizky. Halo, para audiens. Mana aplausnya? Oke. Selanjutnya kesempatan ketiga, silakan. Saya Bu Afifah. Iya, silakan Afifah. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai kehidupan. Iya, bagus ya. Bagus sekali. Berikan aplaus untuk Afifah dong. Silakan. Iya, terima kasih Afifah. Kesempatan yang keempat. Silakan. Siapa? Halo. Tidak ada. Yang keempat, yang kelima. Yang keempat gak ada, yang kelima. Ayo silakan Feren. Halo Feren. Iya Bu. Ayo silakan. Ada? Tidak ada? Ya Bu. Saya Bu. Iya. Siapa nak? Faren Bu. Iya Faren, silakan Faren. Permasalahan sosial di masyarakat itu adalah ketidaksesuaian unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan masyarakat. Jadi ada faktor-faktor penyebab dari itu adanya perubahan sosial sama adanya pembangunan sosial. Lalu ada juga paham individualisme yang menyebabkan adanya paham liberalisme, Bu. Udah, Bu. Iya, oke. Bagus ya. Oke, silakan untuk Faren. Berikan aplaus buat Faren dong. Terima kasih Faren. Ada satu lagi kesempatan terakhir. Saya Bu Maudi. Iya, silakan Maudi. Permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial, termasuk kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan sebagainya. Nah, contohnya tadi kita udah lihat ada 4 gambar yang menunjukkan definisi apa sih si kemiskinan ini. Contohnya tadi di gambar pertama ada gelandangan, terus tempat tinggal kurang layak, bahkan ada yang dekat rel kereta yang dapat membahayakan kelompok sosialnya. Jadi definisi kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Sama yang tadi ada di 4 gambar tersebut. Itu Bu. Iya, bagus banget ya. Oke, berikan aplaus untuk Maudi dong. Halo. Terima kasih buat yang 5 sudah tampil ya. Jadi yang lain juga tetap akan Ibu nilai nanti ya. Nah, ada di catatannya nanti boleh mungkin ditampilkan juga nanti biar sekalian foto ya. Kalau misalnya Ibu di kelas kan akan Ibu lihat catatannya ya. Nanti sekalian juga dituliskan juga atau diketikin ya di LK-nya itu ya, kesimpulannya di LK esai ya. Di paling bawah kesimpulan pembelajaran ya, untuk Anda juga mendapatkan nilai ya. Jadi terima kasih buat kesimpulan yang Anda berikan, itu bagus semuanya ya. Ya, bahwa sesungguhnya setiap kehidupan itu atau kehidupan manusia tidak terlepas yang namanya permasalahan sosial ya. Nah, permasalahan sosial yang kita akan kupas lebih dalam lagi yaitu tadi berkaitan dengan kemiskinan ya. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan kemiskinan dan juga faktor-faktor atau klasifikasi kemiskinan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Tetap juga nanti akan dipelajari materi yang ada di UKBM maupun PPT yang sudah dibagikan di classroom ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke ya, paham semuanya ya. Mudah-mudahan begitu ya, harapan kita semuanya kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Tentunya ada yang belum bisa bergabung ya, Ibu mengharapkan untuk selanjutnya akan tetap mengikuti pembelajaran sosiologi dengan baik ya.
Oke, selanjutnya jangan lupa juga nanti mengisi absensi ya. Absensi yang Ibu udah kasih Google Form ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, absensi ini juga nanti akan Ibu jadikan sebagai juga indikator melihat ya bagaimana sih ketepatan waktu kalian atau bagaimana sih kalian merespon setiap pembelajaran yang diberikan oleh Ibu ya. Begitu ya anak-anakku ya. Oke, di akhir pembelajaran kita Ibu sampaikan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah ya, menjaga jarak ya, social distance ya, jaga kesehatan, cuci tangan ya, dan tetap berada di dalam rumah ya. Jangan gunakan kesempatan PJJ ini menjadi hal yang tidak baik ya. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol pemerintah ya. Dan tetap semangat ya. Nah, kalau ada nanti tugas-tugas yang belum dikerjakan, silakan dikerjakan ya. Boleh dikonfirmasi juga melalui WA Group maupun di Classroom ya. Terima kasih ya buat Ibu Usi juga ya. Bu Usi ini adalah mahasiswa PKM dari UNJ ya. Terima kasih ya Usi ya. Oke. Bu, sama-sama. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian, terkhusus untuk masa depan kalian ya. Boleh kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian nanti di masyarakat ya. Sekarang juga ya. Nah, jadi mulailah hal-hal dari hal yang kecil ya, berubah melalui hal yang kecil ya. Terapkan ilmu yang Anda dapatkan hingga nanti kepada lingkup kehidupan masyarakat ya. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini tetap membuat kita semakin semangat ya. Nah, nanti ada masukan-masukan boleh disampaikan ke Ibu ya, yang boleh membuat Anda lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Begitu ya. Oke, kalau ada kurang-kurang dari penjelasan Ibu atau dari selama pembelajaran tadi berlangsung ya, baik dalam presentasi ya, Ibu mohon maaf dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke, sebagai penutup kita akan berdoa dan doa akan dibawakan oleh Afifah. Silakan kepada Ananda Afifah menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Kita sudah mulai kegiatan ini dengan doa dan diakhir dengan doa dan mudah-mudahan ya insya Allah ini bermanfaat bagi kita dan boleh menjadi semangat untuk masa depan kita menjadi lebih baik. Begitu ya. Oke, sekali lagi seperti biasa tangan di dada sampaikan salam sehat sahabat sosiologi. Ayo silakan anakku. Tangannya di kepal, salam sehat sahabat sosiologi. Ayo rame-rame. Semua aktifkan kameranya dengan mikrofonnya ya. Oke, silakan 1, 2, 3. Salam sehat sosiologi. Salam sehat sosiologi. Ulang sekali lagi, belum semua nih. Kameranya diaktifin dong. Masa untuk akhir aja, ayo berikan senyumnya. Oke. Sekali lagi yang belum. Oke, tangannya di kepal. 1, 2, 3. Salam sehat. Salam sehat sosiologi. Belum semua nih Ibu yang sekali lagi ya, sekali lagi semangat. Oke, 1, 2, 3. Salam sehat sosiologi. Oke, terima kasih anak-anakku. Sama-sama Bu. Ada yang telat tuh.